Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang budidaya ikan dalam ember. Dalam hal ini adalah mengganti atau menguras air ya. Jadi video ini saya bikin karena ada beberapa teman yang bertanya di salah satu video saya, yang video di modal budidaya ikan dalam ember modal 50.000 ya. Jadi memang saya melakukan budidaya ember ini rata-rata dengan modal awal ada 50.000, dari mulai beli ember, pakan, bibitnya dan lain sebagainya, dan alhamdulillah sudah beberapa kali panen ya. Itu jadi ada yang bertanya tentang apakah perlu ganti air, kemudian berapa lama, kemudian apakah bisa menggunakan air hujan, terus kemudian dan lain sebagainya ya. Ada cukup banyak. Jadi di sini saya akan kupas tuntas tentang semua hal itu, bahkan insya Allah ada lebih. Oke ya, terus simak untuk penjelasannya. Pada dasarnya bisa jadi pergantian air itu bisa tidak kita lakukan jika kita menggunakan aerator atau sirkulasi air itu ya. Jadi mungkin masa panen lele itu sekitar 3 bulan, ya kita bisa jadi tanpa mengganti air, tinggal mengganti penyaringnya. Tapi dalam hal ini kita budidaya ikan dalam embernya tanpa menggunakan sirkulasi air, tanpa listrik, jadi kita perlu mengganti airnya. Pertanyaan yang pertama, Mas, kapan waktu kita bisa mengganti air atau apakah perlu mengganti air? Yaitu perlu ganti air dan untuk waktunya kalau saya itu tergantung 3 hal. Jadi bukan tergantung waktu ya. Jadi bisa mungkin 5 hari atau 10 hari, bahkan bisa sampai 1 bulan. Tergantung 3 hal ini kalau saya. Yang pertama adalah dari bau. Jadi mungkin dari 5 hari kok tiba-tiba ada bau, itu biasanya ada masalah di ikannya ya. Entah ada yang mati atau ada sesuatu, itu sebaiknya langsung kita ganti. Kemudian yang kedua itu karena kekeruhan. Nah, bisa jadi di baru 1 bulan itu belum bau, tapi kekeruhannya sudah terlihat keruh, terlihat banyak kotoran-kotoran di bawah. Itu kalau saya ganti juga ya. Jadi walaupun masih sedikit baunya itu biasanya juga tetap saya ganti. Terus kemudian yang ketiga itu adalah nafsu makan. Kenapa nafsu makan? Karena bisa jadi saat kita melihat kondisi airnya itu mungkin tidak begitu bau, kemudian tidak begitu kotor, tapi mungkin karena kena air hujan, kemudian dia jadi asam, itu nafsu makan ikan biasanya akan berubah ya. Nah, salah satu caranya untuk mengatasinya adalah dengan mengganti air. Jadi kalau saya tergantung 3 hal tadi ya untuk waktunya. Jadi tergantung dari bau, kemudian kekeruhan, dan juga tergantung dari nafsu makan ikan. Jadi tidak tergantung waktunya, bisa 5 hari, 10 hari, 14 hari, bahkan sampai 1 bulan. Dan juga tergantung dari jenis ikan. Lele, nila, patin, dan ikan gabus itu otomatis akan berbeda. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Mas, jika menggunakan air hujan. Nah, alhamdulillah saya juga sudah pernah menggunakan air hujan ya. Itu alhamdulillah bisa. Saya sudah bikinkan videonya, karena biasanya air hujan itu mengandung asam ya. Jadi kita perlu melakukan beberapa perlakuan. Kalau air PDAM, nah saya posisi ini di daerah Balai Catur Gamping Sleman ya. Alhamdulillah air PDAM yang saya gunakan itu bisa. Jadi ini lancar-lancar aja, tidak masalah. Mungkin di beberapa tempat yang lain air PDAM-nya agak berbeda, ya saya kurang tahu kalau hal itu. Kalau menggunakan air sumur atau air resapan, nah itu insya Allah juga bisa ya. Tapi memang kembali lagi ke masing-masing tempat. Bisa aja tidak. Kemudian untuk caranya, nah caranya kalau saya biasa lakukan itu adalah yang pertama, sebelum dan sesudah dikuras itu kita puasakan ya.
Mungkin kalau kita ngurasnya pagi, kalau pagi sore itu dikasih makan enggak apa-apa, tapi kalau siang mungkin jam 12 pagi enggak usah dikasih makan, dan sore itu enggak usah dikasih makan, kita kasih makan besoknya. Tapi kalau semisal pagi kita kuras, itu kita kasih makan sorenya, jadi pagi itu kita tidak perlu kasih makan. Kemudian untuk cara mengambil airnya ada 3 cara ya, saya udah bikinkan videonya juga. Bisa diambil sedikit-sedikit, bisa untuk menyiram tanaman, atau mungkin di sifon kita ngambil setengah airnya kemudian kita ganti, atau kita ganti full ya, itu bisa semua. Kemudian itu tadi ya, jadi mengenai kapan itu tergantung dari 3 hal. Kemudian apakah menggunakan air hujan, air PDAM, air sumur dan lain sebagainya bisa apa tidak. Kemudian caranya dipuasakan terlebih dahulu, kemudian bisa teknik-teknik sifon, atau mungkin kita ambil 1 gayung untuk menyiram dan lain sebagainya. Semoga video ini bisa menjadi gambaran saat teman-teman akan melakukan budidaya ikan dalam ember dan bagaimana caranya mengganti airnya. Nah, mungkin ada beberapa teman yang punya cara yang lain atau mungkin punya pengalaman yang lain, bisa komen-komen di bawah ya, biar kita sama-sama belajar. Karena mungkin bisa jadi beda tempat, beda cara, dan beda hasil. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.